Assalamualaikum. RAM, Masya Allah. RAM 78. Tajali, waalaikumsalam pemburu jiro. Masya Allah, terima kasih pemburu jiro hadir. Pemburu jiro RAM siram. Kalau film India itu apa? Ram Cakra judulnya. Tajali Empet Join a quest jam 10 kurang 10 menit. Guru izin bertanya, yang dimaksud nur atau cahaya itu maknanya kesadaran ya. Orang yang masuk ke dalam nur itu baru namanya kesadaran. Kalau nur itu kalau bahasa anunya rahmat namanya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengerti bahwasanya dirinya ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dia tenggelam di dalam rahmat itu, lalu dia merasakan yang punya rahmat, itu baru kesadaran namanya. Jadi seperti itu. Jadi misalnya orang itu musahadah di Nur Muhammad ya. Di Nur Muhammad, lalu dia tenggelam di dalam nur itu. Yang dirasakannya cuma nur saja. Nah, yang hakikat yang meliputi akan nur itu, nah itu nanti nampak. Itulah namanya kesadarannya. Kesadarannya arti kesadaran. Kalau kita di Jawa belajar ilmu hakikat ini namanya kesadaran namanya. Kalau di Jawa, kalau di dalam ilmu di kitabnya kan ada kesadaran. Kalau di kitab itu namanya ma'rifat namanya. Kalau kita di Banjar kalau kita di Banjar ini namanya pana dan ma'rifat itu bahasa kitab. Pana fillah, bakabillah itu bahasa kitab. Tapi kalau kesadaran itu bahasa orang mengaji di Jawa. Nah, kalau bahasa kita di kampung, kalau orang Banjar itu ilmu sebuku. Kalau sampai ke situ tuh, nah seperti itu. Rati kalambu, Masya Allah. Jadi guru nanya sifat makni dan maknawiyah itu kadim gak? Nyata kalau sifat Allah Ta'ala maulah kata kadim. Sifat Allah Ta'ala itu semuanya kadim, tidak ada yang tidak kadim. Sifat Allah Ta'ala jatnya kadim, jadi sifatnya itu mesti kadim. Kalau kita ini lah jat kita ini baharu dijadiakan, sifat kita semuanya baharu. Mendengar, melihat, semuanya baharu. Setiap sesuatu yang bertempat, yang mesra dengan yang baharu, hukumnya baharu juga hukumnya. Jadi setiap yang baharu itu yang sifatnya kah, jatnya kah, afalnya baharu juga. Misal para wali yang kada suah talihat sembahyang Jumat itu, kita kada bisa itu mendefinisikannya. Karena wali kayaknya atau tidak, la yariful wali ilal wali, kada bisa kita mengatakan orang itu kada sembahyang wali misalnya. Tetapi wali itu pasti sembahyang. Asal wali yang sebenarnya, asal jangan wali majujub. Wali majujub, kalau wali majujub kita kada bisa mengisahkannya. Karena dia kada wajib lagi sembahyang. Kada wajib sembahyang karena akalnya hilang. Kecuali wali tadi yang memang akalnya hilang, yaitu majujub, itu kada sembahyang kada apa-apa. Kalau wali yang benar-benar wali yang melalui jalan salikin, lalu dia kembali menjadi mursyid, itu pasti sembahyang. Jadi kalau orang itu mengaku wali lalunya kada sembahyang, mengaku itu kan berarti sadar dia kada sembahyang, itu kada wali. Tetapi kalau ada wali sembahyang kada mengakui sembahyang, nah itu bisa wali orang itu. Tetap Haji Ihsanul Khair lah. Waalaikumsalam, saya selalu ingin Nur Ahmad dia Nur, terima kasih.
Kadim itu apa artinya guru? Kadim itu artinya kekal, namanya kadim itu. Kadim itu kekal. Bila kada kadim berarti kada baka. Bila baka pasti kadim. Kadim itu kalau bahasa Arabnya la awala li wujudihi. Kadim itu tidak ada awal bagi wujudnya. Jadi setiap sesuatu yang kada ada awal bagi wujudnya cuma satu aja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap yang kadim pasti baka, setiap yang baka pasti kadim. Setiap yang kada kadim pasti baharu, setiap yang baharu pasti makhluk. Seperti itu kalau ilmunya tauhidnya. Seperti itu. Jainal Hakim, terima kasih. Waalaikumsalam Ipri, terima kasih hadiahnya. Guru, bujurkah Nur Muhammad itu kenyataan Nurul Bujur dan kenyataan Nur Muhammad? Seperti ini urutannya lah. Nuaiman, Nur Muhammad itu kenyataan Nurullah. Nur Muhammad itu kenyataan Nurullah. Nur Muhammad itu kenyataan nur. Apa itu nurlah? Yaitu sifat dan apalnya. Kalau kada mengerti sifat dan apalnya, jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Kesempurnaan sifat Allah Ta'ala adalah kesempurnaan apal Allah Ta'ala tuh nampaknya tuh di mana? Di Nur Muhammad. Maka dikatakan Nur Muhammad itu adalah kenyataan nurullah. Dan Nur Muhammad ini kenyataannya apa? Ya seluruh alam nih, kita nih. Seluruh alam ini kenyataan Nur Muhammad. Tetapi Nur Muhammad itu bisakah kita lihat yang jahir? Nur Muhammad itu yang jahir bisa. Yang mana digerak kita, di diam kita. Tetapi kita kadang mesra dengan Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad yang asli itu adalah Nur Muhammad yang senantiasa tajalli dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita itu hendak mesra dengan Nurullah, mesrakan dulu kita dengan Nur Muhammad yang sebenarnya. Siapa? Yaitu Rasulullah. Ikuti jahirnya, ikuti pandangan batinnya. Jahirnya mengikuti sunnah Nabi dengan pandangan Nur Muhammad. Artinya aku ini bisa sembahyang, sembahyang itu kenyataan Nur Muhammad. Bergerak kita ini kenyataan Nur Muhammad. Nah itu baru ini akan kenyataan Nur Muhammad. Bila kita itu Nur Muhammad bujur-bujur jahir dan batin. Pada hakikatnya sama dengan Rasulullah, pada hakikatnya nyatakanlah pada hakikatnya sama pada hakikatnya, karena Rasulullah itu adalah Nur Muhammad sebijian yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk Nur Muhammadnya itu yang senantiasa tajalli dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kenyataan Nur Muhammad juga tapi kada tajalli dengan Allah taala. Terkecuali tajalli pian mesrakan dulu diri kita ini, lenyapkan dulu diri kita ini di dalam Nur Muhammad tadi itu. Karena Nur Muhammad itulah yang bisa mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan bisa mengenal, Nur Muhammad itu yang bisa mengenal. Siapa Nur Muhammad itu? Kalau di dunia ya Nabi kita itu. Nabi kita itu nah kenyataan Nur Muhammad yang sebenarnya nang hak namanya. Kita nih Bang, hak juga kenyataan Nur Muhammad juga tapi kada tajalli. Nah, untuk tajallinya dengan Nurullah itu kita langsung panakkan juga diri kita. Nah, makanya orang itu jurang memanakkan nurnya itu dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jar Habib Ali, salata yatasilu bihar ruhul musalli alaihi. Salawat yang terhubung dengan roh Nabi itu siapa? Ketika seseorang itu memasrahkan dirinya terhadap Nur Muhammad, itulah namanya salawat jad namanya. Dirinya itu namanya jadi salawat. Diri kita ini kalau kita memasrahkan dengan Nur Muhammad, menyatakan Nur Muhammad, itulah namanya salawat sir. Karena apa? Karena setiap gerak kita ingat bahwasanya gerak ini adalah kejahiran Nur Muhammad. Maka bergerak itu memandang tadi dengan pandangan Nur Muhammad, hukumnya adalah salawat. Disitulah namanya salat yatasilu biha ruhul musalli alaihi. Ketika seseorang itu bersalawat, dia memanakkan dirinya di dalam Nur Muhammad, itulah namanya dia itu bersalawat. Nur Muhammad itu bersalawat kepada Nur Muhammad itu sendiri. Wallahu alam. Kada bisa pian Nurullah tuh kayak apa aja. Kita ini kenyataan Nurullah juga. Kada bisa pian harus tenggelamakan dulu di Nur Muhammad. Ini karena itu anugerah sudah. Orang itulah sampai kepada panah di Nur Muhammad tuh anugerah Allah Ta'ala. Kalau ulun membicara ini kan belum panah. Ini namanya makamnya makam syariat masih. Kada bisa panah. Jadi kalau pian menakuni Nurullah kada bisa. Kecuali Nur Muhammad. Bila orang tuh panah pada Nur Muhammad langsung tajalli Nurullahnya. Yang meliputi akan itu Nur Muhammad tadi. Nah itulah seperti itu. Panjang kalau mengisahkan. Nanti di piti ulun. Di piti ulun atau di
Di mana namanya itu? Di YouTube-nya Imti Nurul Mustafa Lamandau. Kalau pian rancak umpatnya mudah dengan ulun lab. Makam Sayyidina Abu Bakar waktu menyerahkan harta dan dirinya untuk Rasulullah. Nah itu tergantung sidin kan makamnya. Iya itu pana pir Rasulullah, pana fillah namanya. Mau tanya apakah yang sudah memandang sudah baka? Apakah yang sudah memandang sudah baka? Ya kalau kita memandang ada baka masih, pana aja belum. Kalau kita yang merasa memandang itu belum lagi musahadah kita benar di wahdatus suhud. Yang benar tadi seperti apa? Yang benar itu adalah ketika kita memasrahkan diri kita di dalam sifatnya, di dalam apalnya. Yang nampak cuma sifatnya. Nah ketika dia nampak sifat hayatnya saja yang nampak, kita tidak hayat. Yaitu kita dalam keadaan mati secara hakikat, yang nampak adalah yang hidup. Itu yang sebenarnya baru kita pandang diri kita kenyataan daripada yang hidup itu. Artinya zat yang hidup itulah memandang akan kenyataannya. Siapa kenyataannya? Yaitu batang tubuh kita. Dengan pandangan apa? Dengan pandangan hayatnya dia melihat bahasanya itu mesra dengan kenyataannya. Maka hayatnya tadi timbul. Sifat hayat tadi digerak kita, di diam kita. Siapa yang menggerakkan tuh? Ya si hayat tadi. Kitanya di mana? Tenggelam di dalam sifat hayat tadi. Nah itu di pandangan musahadah. Namanya orang itu sudah benar wahdatus suhud. Dia kadang merasa memandang, tetapi hilanglah pandangannya di sifat Allah Ta'ala. Seperti itu. Kalau dia sembahyang, dia hilang sembahyangnya. Yang nyata sembahyang itu yang bergerak berdiam adalah kenyataan sifat af'al dan zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam artian kenyataan zatnya. Ulun jarang memadahkan misalnya yang sembahyang itu zatnya Allah Ta'ala. Ndak, kenyataan zatnya, kenyataan sifatnya. Makanya disebutkan kalau kita sembahyang itu anta budaka annaka tarafa ilam tarafa innahu yarak. Kita ini kalau beribadah itu waktu kita sembahyang, berjalan, berdiam, berduduk, berabah, seolah-olah kita melihatnya. Melihat apa? Melihat kenyataan sifat Allah Ta'ala pada diri kita. Kalau tidak bisa anta budaka annaka tarafa ilam tarafa innahu yarak. Seolah-olah dia meliputi sifatnya itu apalnya dengan kita. Jangan dilihat melihat. Kalau jetnya melihati kita masih ada kita berarti yang merasakan melihat. Nah itu kada kita merasa diliputi. Nah itu murakabah namanya. Makamnya harus seperti itu dulu. Muhammad Farid, waalaikumsalam. Medan, Masya Allah, Sumatera Utara. Guru ulun mau tanya, dosa lah menyambati orang kada salat, berdosa kita. Menyambati orang tuh berdosa terus. Ini guru izin nanya, apa bedanya Nur Muhammad dan Muhammad sifat Allah Ta'ala? Iya sama. Sebenarnya itu sama sebenarnya itu. Muhammad itu kan kenyataan sifat, kenyataan afal Allah Ta'ala. Di dunia ini kan ada kenyataan sifat dan kenyataan apal. Kada. Semua ini kan kenyataan apal Allah Ta'ala. Baik kita ini kenyataan apal Allah Ta'ala. Kalau orang mengatakan kita ini adalah kenyataan apal, benar. Kalau kita ini di seluruh alam ini kenyataan sifat, benar. Kalau seluruh alam ini kenyataan wujudnya, zatnya Allah Ta'ala, benar. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Karena apal itu tidak ada kalau tidak ada sifat. Sifat dan apal itu tidak ada kalau tidak ada zat. Mana ada sifat dan apal kalau tidak ada zat. Nah, karena itulah seluruh alam ini kenyataan apa? Kenyataan apalnya Allah Ta'ala. Nah, kenyataan apal Allah Ta'ala itu pertama yang dijadikan apa? Yaitu Nur Muhammad. Seluruh alam ini sebenarnya sudah ada di dalam Nur Muhammad itu. Kun fayakun. Jadi, siapa yang jadi Nur Muhammad? Siapa di dalam Nur Muhammad itu? Seluruh alam ini. Dari awal dijadikan sampai akhir dijadikan. Itu semuanya di dalam Nur Muhammad itu sebenarnya. Dan Nur Muhammad itu di dalam sifatnya. Ditakluki sifat Allah Ta'ala dan apal Allah Ta'ala. Jadi kita ini kada bisa lepas daripada Nur Muhammad. Kita ini diliputi oleh Nur Muhammad zahiran wa batinan. Cuma kita kada kenal dengan Nur Muhammad itu kalau kita kada belajar ilmunya. Nah, lalu orang itu belajar ilmunya supaya jangan terhijab dengan dirinya. Karena kita ini diberikan jasad, diberikan apal, diberikan sifat, lalu kita merasa punya sifat, punya apal, punya zat. Padahal sifat dan apal kita ini seberataan itu timbul daripada siapa? Daripada Nur Muhammad.
daripada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu timbul daripada Nurullah. Jadi kita ini boleh dikatakan kenyataan Nur Muhammad, satu, kalau musahadahnya di Nur Muhammad. Kalau musahadahnya di Jarul Tauhid, itu berarti kita ini kenyataan sifat dan af'al Allah Ta'ala. Nur Muhammadnya hilang. Karena Nur Muhammad itu makhluk juga. Setiap makhluk itu diliputi oleh sifatnya Allah Ta'ala. Artinya kada bisa lepas kita inilah tataharaku jarah illa biiznillah, bi kudratillah, bi iradatillah, bi aunillah. Kada bisa lepas. Tetapi kalau seluruh alam ini, kalau kita musahadahnya di Nur Muhammad ini, seluruh alam termasuk gerak dan diam kita ini kada lepas daripada Nur Muhammad. Karena apa? Karena seluruh alam ini adalah diliputi oleh Nur Muhammad. Nurul Mustafa, hayatul akwan. Tidak hidup dunia ini, tidak nampak dunia ini kalau kada Nur Muhammad. Mambaul akwan, sirul akwan, apalagi malaul akwan, itu Nur Muhammad. Mesra seluruh alam ini sebenarnya di dalam Nur Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan di waktu dijadikan kun itu cuma satu aja, yaitu titik ba itu, yaitu Nur Muhammad itu. Nah, sebenarnya di dalam titik ba itulah seluruh kejadian sudah terjadi. Dari awal sebelum Adam dijadikan sampai nanti makhluk yang terakhir dijadikan, semuanya sebenarnya di dalam Nur Muhammad. Sudah terjadi. Makanya orang yang mesra di dalam Nur Muhammad itu dia bisa melihat masa yang akan datang. Kenapa? Sebenarnya sudah terjadi sebenarnya. Di mana? Di dalam Nur Muhammad itu. Kita ini menunggu putaran filmnya aja lagi. Tunggu putaran filmnya, bergerak, berdiam, meninggal, hidup, mati, hidup, kayak film dokumenter sudah ada di dalam kasetnya, di dalam ilmunya Allah Ta'ala, di dalam kudratnya Allah Ta'ala, di dalam iradatnya Allah Ta'ala. Dari awal sampai akhir. Apa itu flash disknya? Nur Muhammad. Flash disknya. Tinggal diputarkan orang aja lagi. Bila diputarnya muncul tuh. Nah, bahasanya tuh seperti itu. Sudah ada flash disknya dari awal dijadikan sampai akhir dijadikan itu di dalam flash disk. Flash disknya itu siapa? Yaitu Nur Muhammad tadi itu. Karena putarannya timbulnya. Nah, ini bahasa kita lah. Bahasa kalau mengaji Nur Muhammad itu sebenarnya ya seperti itu. Kalau kita mengaji ilmu hakikat tuh. Mengaji ilmu hakikatnya intinya menghilangkan akuan, yaitu wahdatus suhud namanya. Bujur-bujur wahdatus suhud, yaitu kepada Nurullah apa kepada Nur Muhammad. Seperti itu. Karena rahasia daripada Nur Muhammad itu adalah Nurullah. Rahasia daripada Nurullah itu adalah sifat dan af'al Allah Ta'ala. Demi itu panjang kalau mengisahkannya. Ada tuntung. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya itu bukan kisah. Karena timbul surang. Kada kawalun mengisahkannya. Tadi maknanya tadi sudah ulun ceritakan samilah. Itu maknanya minallah, billah, Allah, billah itu semuanya seperti itu. Yang ulun ceritakan tadi itu. Dari Malaysia tumpang ngaji, Masya Allah, Malaysia halayang. Haul guru ke sekumpul ka dari Malaysia. Sakti benar. Nur Muhammad bisa disebut rahmat Allah Ta'ala, madad, atau bisa juga anugerah atau berkat. Iya benar. Masya Allah. Ya manin. Jadi kalau orang SMA berkisah dengan orang SD pasti sambatnya dongeng ya. Kisah kada paham aku jadi kisahnya orang SMA ini jadi orang SD. Karena dia kada mengalami. Jadi kalau orang kada mengalami, kita ini pasti sambat orang mendongeng. Nah, padahal ilmu kita itu kada seperti itu lah. Kayak apa kapiat dan bacaan sembahyang hadiah guru. Sembahyang hadiah itu pertama membaca surah ayat kursi. Habis itu Alhaakumut Takatsur. Habis itu kita membaca suratul Ikhlas 11 kali. Sekali boleh lah, boleh aja 11 kali yang disuruh. Kalau itu sembahyang hadiah. Kada bisa. Nurullah itu kenyataan kita nih, Nurullah. Maka ulun jelaskan tadi dah. Jadi kayak apa Nurullah itu? Ya ulun jelaskan tadi itu dah. Nurullah, menceritakan Nurullah ulun tadi itu. Nurullah itu adalah sir rahasianya sifat dan af'al Allah Ta'ala. Kenyataan sifat dan af'al Allah Ta'ala itu mana nih? Nah. Berarti bergerak ini karena ada
Nurullah berarti. Kalau dijahirakan namanya Nur Muhammad namanya. Kalau dijahirakan lagi namanya Muhammad namanya. Nah kita ini batang tubuh kita ini namanya Muhammad. Gerak kita ini nama Muhammad. Sir dari gerak kita ini siapa? Yaitu Ahmad. Siapa itu Ahmad? Yaitu Nur Muhammad namanya. Sir daripada Ahmad ini siapa? Yaitu Nurullah. Sir daripada Nurullah itu siapa? Sifat dan apal Allah Ta'ala. Berarti nama gerak ini bukan kita. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah itu ya musahadahnya ada banyak ada. Kada usah kita belajar kitab yang tinggi-tinggi, kada usah. Bila pian mengerti bahwasanya la tataharaku jarrah ila biiznillah. Itu berarti pian sudah tenggelam di Nur Muhammad, di Nurullah, sudah tenggelam pian. Sebenarnya, tapi belajar dulu. Namun yang kada belajar, wah langsung kada bisa pian. Tenggelam di dalam makam musyahadah, bukan di makam ma'rifat namanya. Itu namanya orang musyahadah itu lah, bukan ma'rifat. Orang musyahadah itu namanya ibtidaul ma'rifat, permulaan ma'rifat. Bahasa orang tuh baru berlari, hendak berlari. Itu orang musyahadah itu. Hendak mencapai ma'rifat itu kada bisa kita itu kada melalui makam musyahadah namanya. Nah makam musyahadah itu dinamakan makam salik namanya. Makam orang dalam perjalanan atau di dalam muridin namanya. Di dalam orang yang menghendaki mencapai ma'rifat. Nah orang di makam salik, di makam muridin ini dia perlu namanya guru murabi mursid. Bahasa gaulnya itu guide. Bahasa gaulnya itu pengawal, ajudan untuk membawa dia itu sampai kepada wasil ilallah. Itu di makam salik. Jadi panjang pian perjalanan kada seperti itulah. Kita menceritakan ini seolah-olah pendek, padahal panjang perjalanannya. Ini ajaran penyambar katulunan. Hati-hati kawan. Katutululan ialah Inya mengaji ini sampai tulul. Bila kada merasa bungul, kada mau sampai kena. Tinggi mengaji ilmu ma'rifat ini pian harus sampai bungul. Bahkan kada beda lagi pian merasa berisi apa-apa. Bungul bang, makanya makna la ilaha illallah itu maknanya al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Makanya ujar pian siapa tadi nyambat ajaran tolol nih AN. Itu bujur. Itu bujur karena makna la ilaha illallah itu artinya bungul. Mbah bungul dan kada diisi apa-apa. Kalau bungul masih bagus. Ini kada diisi apa-apa. Adalah pintar kada bisa, bergerak kada bisa, berkehendak kada bisa, hidup kada. Itu lebih daripada bungul. Jadi pian orang mengerti la ilaha illallah itu dia disambat orang bungulnya makin pahamnya. Nah, karena makna la ilaha illallah itu artinya kada berisi apa-apa. Makna la ilaha itu kan al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Sabarataan alam ini bergerak sedikit aja bahajat kepada Allah Ta'ala. Disitulah ujar orang nampak bahwasanya kita ini kenyataan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Nah di situ pian nak tahu. Jadi kalau orang bahasanya itu kan orang musyahadah lewat jalur tauhid ya. Maksudnya musyahadah itu lewat jalur la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Jalurnya karena makna la ilaha illallah itu menyatakan seluruh alam ini bahajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahajat diadakan, bahajat ketika ada digerakkan, ketika ada didengarkan, ketika ada dilihatkan, ketika ada dihidupakan. Itu makna la ilaha illallah. Berarti seluruh batang tubuh kita ini berhajat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya fakir yang sebenarnya. Fakir yang sebenarnya itu apa? Kada ada isi apa-apa. Itu bodoh tadi orangnya. Nah, belajar guru mengaji itu sampai kada pintar lagi ikam. Kada pintar tuh pulang kada ada pulang ikam. Mun kada pintar masih ada aja pian, jangan. Kada pintar dan kada ada berisi apa-apa. Nah, itu baru pian nampak siapa yang ada. Siapa nang pintar, siapa nang mawujud. Nah. Jangan pemunduran ya bicara. Bujur itu. Yalah mal mayalumi fi gharami. Yalah. Jangan ikam mencela aku dalam kegilaanku. Yalah, gila orangnya kada diisi apa-apa lagi, lingat kada ingat laginya. Kenapa? Karena batang tubuhnya hilang sudah. Jadi kelakuannya kada kau lagi dibaca waalaikumsalam lah yang mengucapkan salam lah. Asna nih pana peseh pi nabi
Pana billah gitu Kak Guru. Pana syekh baru pana nabi baru pana billah, biasanya seperti itu urutannya. Ada aja kita tuh sampai pana pada syekh aja dan baguslah. Kada sampai pada nabi. Tapi kalau kita misalnya pana syekh biasanya itu pananya langsung billah biasanya. Bisa juga pananya pada nabi. Jadi tergantung nanti dibukakan oleh Allah Ta'ala. Pian itu kalau sudah bisa pana dengan syekh misalnya, sudah bisa tuh syukur deh. Kada usah pikirkan aku di pana syekh sama dengan pada tidak usah. Karena pian merasakan aja pian pana pada syekh itu seperti apa rasanya. Yaitu batang tubuh pian seperti yaitu guru kita sudah bicara kita seperti kita kada merasa lagi. Yang keluar ini kalam guru kita bukan kita. Nah itu baru pian merasakan namanya pana syekh. Kalau pian menuruti pakaiannya luar, zahirnya itu panah pada zahir saja. Bukan panah pada batin, bukan panah pada seluruh batang tubuh pian. Kalau panah pada pada seluruh batang tubuh pian, itu pian merasakan diri pian, berdiam, bergerak, itu seperti guru pian sudah. Diri pian. Bila pian bisa seperti itu, berarti pian khalifah tuh dari guru pian. Bila pian bisa merasakan pian itu berpandir, bukan pian, tetapi guru pian. Nah itu guru sampean yang berbicara, yang bergerak rasa guru pian. Pian itu tenggelam berarti di dalam panah syekh yang sebenarnya. Nah bila orang itu panah pada syekh yang sebenarnya, insya Allah orang itu berarti khalifah dari gurunya. Apabila dia sudah jadi khalifah dari gurunya, berarti sir gurunya semuanya ada pada dia. Sir gurunya ilmu hakikat, ilmu rahasia dari gurunya itu berarti mesra dengan dia. Nah orang yang panah pada syekh itu biasanya bilanya sudah panas seperti itu, maka tajalinya biasanya Rasulullah. Tajalinya. Nah itu karena gurunya itu senantiasa tajali dengan Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya. Ketika seseorang itu panah pada gurunya dan gurunya itu panah pada Rasulullah, maka otomatis bila panah pada Rasulullah, panah pada nurullah. Orang itu pasti mencapai ma'rifat. Jadi ketika seseorang itu panah pada syekhnya, itu berarti sudah bisa, dia berarti sudah mencapai ma'rifat namanya. Kalau dia itu benar-benar merasakan bukan dirinya tetapi gurunya. Tetapi kalau kita ini misalnya menuruti guru, ya, baik sembahyangnya, baik berjalannya, baik pakaiannya, itu baru panah pada zahir namanya, bukan pada hakikat lagi. Panah pada zahir. Panah pada zahir itu baguslah, bagus sudah, karena dia harus seperti itu. Orang yang panah pada Allah Subhanahu wa taala itu harus memanahkan sifatnya, afalnya, zatnya pada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa panah fillah. Begitu juga orang yang mau panah pada syekh, zahirnya menuruti sifatnya, menuruti afalnya, dituruti, menuruti gurunya, maka orang itu akan bisa panah pada syekh. Makanya orang yang bisa panah pada syekh yang sebenarnya ini adalah khadam-khadamnya. Karena khadam itulah yang paling dekat dengan guru. Dan dia bisa mencontoh dengan guru duduk seperti ini, makan seperti ini. Dia memusahadakan gurunya terus kalau dia makan. Mencontoh dari gurunya kalau dengan orang seperti ini. Nah itu nanti akhirnya dia panah, perilakunya sama dengan gurunya, zahirnya. Nah ketika zahirnya itu semuanya dipasrahkannya dengan gurunya, nah ketika itulah seorang murid bisa panah pada batinnya. Yaitu dia tidak merasa lagi dirinya yang panah, yang ada, tetapi gurunya yang ada. Itulah namanya panah syekh yang sebenarnya namanya. Guru kayak apa cara memesrakan Nur Muhammad? Lihat di piti ulun tuh, di piti ulun di sini, di piti ulun inilah. Sir syekh itu kada bisa pian tahu, pian aja yang tahu nanti. Sir syekh itu kita nih kadang-kadang berbicara seperti suara guru kita. Nah, yang banyak itu biasanya kita ini memperoleh ilmu hakikat, ilmu yakin yang kita dapatkan lebih daripada orang santri yang lain. Itu kenapa? Karena sir guru itu masuk dengan kita. Makanya santri itu kadang-kadang yang berkhidmah itu dia tidak belajar, tetapi dia mengerti ilmu hakikat itu dari mana. Padahal kita ini belajar satu pesantren itu guru misalnya sama, kitab sama. Kenapa dia lebih ahli ilmu hakikat? Itu namanya ilmu sir gurunya masuk dengan dia. Karena ketundukannya, kepatuhannya. Jadi seseorang itulah mendapatkan sir daripada guru itu pertama berkhidmah dengan guru tadi. Baru dia mendapatkan sir daripada guru itu. Ibnu Ma'ruf. Jadi kalau dia kada berkhidmah,
Itu kada bisa dapat biasanya. Berkhidmah itu bisa berkhidmah dengan ilmu, bisa berkhidmah secara jahir, menyapu guru, rumah gurunya, jadi khadam gurunya, pesuruh gurunya. Nah, orang-orang yang seperti ini itu akan terbuka futuhatnya dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Karena apa? Karena dia itu ada di dalam hati gurunya. Jadi otomatis ketika gurunya itu menerima sir daripada Allah Ta'ala, sedangkan dia berada di kalbu gurunya. Sehingga orang yang berkhidmat itu kadang-kadang dia merasakan kepanaan, keasikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia tidak beramaliyah. Itu karena gurunya tadi ketika itu dia mendapatkan, misalnya gurunya tadi terbuka futuhat, sedangkan di dalam hati gurunya yang dibukakan Allah Ta'ala futuhat itu kita ada, sehingga kita itu bisa merasakan terbukanya futuhat guru tadi, dan kita pun ikut terbuka futuhat kita. Jadi pian jangan menganggap inting berkhidmah itu. Jadi khadam guru itu orang yang utama, nanti asalkan dia tidak beretirat, asalkan dia mahabbah, maka dia itulah yang akan menjadi khalifah dari gurunya nanti. Bukan pian nama ikuti kitab setiap hari, itu lain. Itu jarang menjadi khalifah guru. Orang namanya kitab, belajar serius, kada tahu di kawan, belajar terus. Ada yang satu ini kada tapi belajar, tapi menyapu, mengangkatkan sandal guru, membersihkan rumah guru, memperhatikan pakaian guru. Itu orang inilah yang sering biasanya tuh mendapatkan ilmu yang diberikan oleh gurunya, nah ilmu sir dari gurunya yang dapat. Bukan orang yang mengaji kitab. Tapi kalau orang mengaji kitab tuh hidupnya berberkat. Berkat karena dengan ilmunya. Ilmu itu kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Sehingga hidupnya berkat karena apa? Karena dia memiliki ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bisa kadang mencapai karamat dia. Kalau orang mempunyai ilmu lalu berkhidmah, itu dia akan memperoleh karamat. Artinya dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaannya orang berilmu dan berkhidmah. Kenapa? Karena dengan berkhidmah itu orang itu tawadu, merendahkan dirinya di hadapan gurunya. Nah, gurunya itu adalah kejahiran daripada Rasulullah. Seperti itu. Sehingga dia mudah mencapai ma'rifat tadi. Iya. Tahali tanpa guru, apakah bisa guru? Bisa. Kita ini kan duduk di dalam apa namanya? Duduk sembahyang tuh tahali namanya. Waktu sembahyang tuh tahali. Tahali itu artinya mensunyikan diri kita, menghilangkan diri kita, perasaan diri kita maujud itu tahali namanya. Kalau tahali itu menghiasi dengan zikir. Ketika kita kadang merasa diri kita, namanya tahali namanya. Tahali itu artinya sunyi. Setelah kita sunyi tidak maujud, lalu kita tahali namanya, menghiasi diri kita dengan amaliyah, dengan pandangan tahali tadi. Misalnya ulun berzikir itu namanya tahali namanya. Ulun duduk sembahyang, berdiri sembahyang itu tahali namanya. Dan ketika tahali itulah kita tahali, yaitu menyunyikan, mengosongkan diri kita. Nah, setelah kosong diri kita dan tidak ada pandangan yang lain, yaitu tahali dan tajali tadi. Tahali dan tahali baru tajali. Jadi orang itu makamnya tahali. Tidak ada yang dipandang dulu tahali itu selain daripada Allah Ta'ala. Nah, lalu dia bawa berzikir. Zikir itu namanya tahali namanya. Menghiasi dirinya dengan zikir. Zikirnya ditujukan kepada siapa? Kepada yang tahali tadi. Tahali, ya sunyi dengan Allah Ta'ala saja dipandangnya. Itu tahali namanya. Kalau tahali itu menghiasi namanya. Berhias zikirnya itu dengan apa? Dengan musyahadah. Itulah tahali namanya. Baru setelah itu diberikan Allah Ta'ala namanya ma'rifat terhadap kita. Itulah namanya tajali namanya. Jadi tahali, tajali. Seperti itu. Makamnya itu bahasanya itulah makamnya makam musyahadah. Habis musyahadah yaitu beramaliyah. Namanya salikin namanya. Habis dari itu baru mencapai ma'rifat, itulah namanya tajali. Kita ini kadang-kadang mengerti bahasa Arabnya, kadang mengerti. Dan kadang bisa kita menjabarkannya. Karena kita kadang paham apa itu tahali.
Tahalli itu orang berkhalwat tuh bertahalli namanya. Orang berujlah tuh bertahalli namanya. Orang berzikir itu namanya bertahalli namanya. Bersunyi. Kalau bahasa di ilmu tasawufnya mentajridkan diri itu tahalli namanya. Berujlah, berkhalwat itu tahalli namanya. Tahalli namanya. Baru tahalli, berkhalwat itu apa garang? Kita ini berkhalwat itu apa yang kita kerjakan? Yaitu bertahalli namanya. Menghiasi. Zahir beribadah, batin musyahadah. Zahir beribadah, batin musyahadah. Batinnya dan zahirnya itu namanya takhalli. Bila zahirnya beribadah, batinnya musyahadah, itu namanya takhalli zahir batin. Khalwat zahir batin, ujlah zahir batin. Nah setelah itu berproses terus seperti itu baru tajalli, namanya ma'rifat namanya. Seperti itu lah. Masya Allah. Iya Nuaiman. Mana ya sunnati fakat ahabani itu Nuaiman lah. Sucah dari guru mursyid ya. Jangan belajar soranganan kalau ma'rifat non lah. Jangan, susah cari mursyid kalangan wali, mursyid wali, makanya ulun belajar soranganan guru. Makanya kada bisa pian belajar soranganan. Kada boleh dulu pian. Hingga belajar ma'rifat ini, pian ambil guru dulu satu. Biar guru tauhid ya, kada usah guru nang harus wali, ndak usah dulu. Hingga belajar tauhid dulu dari guru nang orang tua, ambil cari orang tua belajar ilmu tauhid. Belajar dan belajarnya itu berkitab dulu. Jangan belajar sendirian nona. Berbahaya belajar ilmu hakikat sendirian. Kada bisa pian. Makanya pertanyaan kita itu kadang ditolak orang ahli ma'rifat karena kita kada paham sebenarnya. Sebenarnya kita kada perlu belajar tuh ilmu ma'rifat nih tinggi-tinggi lah. Ulun jelaskan dengan pian. Belajar ilmu ma'rifat nih kada usah tinggi nang sampai belajar ilmu macam-macam tuh kada usah. Belajarnya dengan apa? Belajarnya satu, cari gurunya. Guru nang sudah fasih dan sudah wasil kepada Allah Ta'ala. Pian belajar biar sifat 20 aja orang belajar kitab tinggi misalnya tasawuf, ilmu hakikat, ma'rifat orang pelajarilah. Tapi pian satu aja guru pian belajar tauhid aja. Tauhid tapi gurunya wasil. Gurunya wasil. Gurunya yang wasil. Kenapa? Guru yang wasil itu pian biar punya belajar pian ilmu tauhid, sidin bisa menjelaskan sampai ke atas langit sana. Kenapa? Karena itu perjalanan sidin. Kalau orang itu belajar kitab yang tinggi ulun padahkanlah. Kitab yang tinggi, belajar kitabnya kitab tinggi Darun Nafis. Apalagi itu kitab nang hikam. Tetapi dia kada pernah wasil. Itu gaya-gayaan aja itu. Itu gaya-gayaan. Dia kada bisa menjelaskan. Kenapa? Karena dia belum sampai ke makam itu. Ke makam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah atau ditulis Ibnu Abdul Rasid itu kada bisa. Itu Darun Nafis itu. Coba pian belajar dengan orang biasa aja tetapi dia wasil. Jangankan Darun Nafis karena Darun Nafis itu sudah di dalam dada sidin. Karena Darun Nafis itu adalah sir minallah sebenarnya. Hikam itu sir minallah. Dia kada pernah terjuju menjelaskan. Dia mendalilkan ilmu tauhid itu kada perlu dia nang Allahul ladzi innallaha samiun alim innallaha ala kulli syai'in kada perlu. Dia menjelaskan itu. Kalau orang sudah mencapai ma'rifat, dia cukup melihat daun gugur pun dia bisa menjelaskannya. Sampai kemana pian minta jelaskan. Walaupun daun yang gugur, walaupun satu gerak tangan dia bisa menjelaskan sampai kepada makam ma'rifat. Kalau orang sudah wasil, karena dia sudah mengerti sudah dia perjalanan itu. Itu. Habis tajal itu apa gurunya? Itu kada kita itu sayanglah amin kelaulah. Kita tuh makam kita tuh sampai pian kada usah mengurusi sampai tajali dulu. Karena tajali itu makam orang ma'rifat. Makamnya ma'rifat. Kalau kita ini makamnya tahalli itu je makamnya musyahadah dan ibadah. Musyahadah ibadah. Di dalam musyahadah dalam beribadah pian musyahadah. Bila pian bisa makamnya itu musyahadah sambil beribadah, nah itu pian akan mencapai makam tajali.
Makam tajalli sesudahnya itu apa guru? Itu tergantung dibukakan Allah Ta'ala saja. Amin kelaulah lagi. Kada bisa lagi orang makam ma'rifat itu. Makanya orang kita ini sampai kepada makam ma'rifatnya untung. Dibukakan futuhat oleh Allah Ta'ala tuh untung sudah. Setelah itu tuh makam tajalli sudah. Setelah itu makamnya dibukakan sir, dibukakan hikmah. Tidak sehari itu ada. Kita ini berhari-hari bisa sehari itu tidak dibukakan. 2 hari bisa dibukakan. 3 hari bisa dibukakan. Bisa juga dalam sehari itu beberapa kali dibukakan tajalli tadi itu. Tajalli itu makamnya ma'rifat sayangnya. Dan ketika orang mencapai ma'rifat itu tidak ada habis lagi makamnya. Panaul pana, bahasa orang tuh panaul pana, bakaul pana, macam-macam. Kadang kata-kata aja itu. Kata-katanya sebenarnya itu tidak ada akhirnya lagi. Disitulah kita namanya menerima, orang sebut namanya sir namanya. Sir namanya. Nanti setelah ditutup kembali lagi kita kepada makam tahalli tadi itu. Kembali lagi kita dibukakan lagi tajalli. Artinya kita itu tetap berproses setiap hari. Biar 1000 kali pian dibukakan pintu ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala kada habis kemakrifatan Allah Ta'ala itu dengan kita. Artinya saking sempurnanya sifat Allah Ta'ala itu kada bisa habis. Walaupun dia bukakan setiap kita tajalli dibukakan oleh Allah Ta'ala. Misalnya sampai kepada makam sir misalnya kita dibukakan itu. Nanti ditutup lagi, besok dibukakan lagi, sempurna lagi pengenalan kita dengan Allah Ta'ala. Karena itulah wali itu makamnya bertingkat-tingkat tergantung rahasia yang dibukakan. Contoh misalnya ulun masuk ke rumah gubernur. Tapi ulun cuma sampai di pintu saja. Oleh gubernur biar diberikan masuk. Nah itu beda dengan makam dengan pembantunya. Pembantunya masuk sedalam sampai ke kamar-kamar itu beda dengan orang yang di muka pintunya. Begitulah orang yang dibukakan ma'rifat belum lagi dibukakan sir. Dia cuma diberikan oleh Allah Ta'ala kemakrifatan terbuka futuhat saja baru. Baru dikenalkan Allah Ta'ala dengan jamal dan kamalnya. Sifatnya yang biasa saja belum diberikan sir di hatinya. Ilmu belum dibukakan futuhatnya. Rahasia daripada ilmu, rahasia daripada sifat, rahasia daripada apa. Cuma di ketika itu dia merasakan kebesaran Allah Ta'ala saja. Tidak diberikan sir rahasia lagi. Itu beda dengan orang yang diberikan sir nanti. Orang yang diberikan sir itu beda lagi yang diberikan beberapa sir. Rahasia daripada Allah Ta'ala. Kesempurnaan Allah Ta'ala. Beda nanti makamnya di sisi Allah Ta'ala. Jadi seperti itulah. Kayak apa itu? Nah lalu padahkanlah arislah. Tahalli. Dengan tahalli itu makamnya tanajul namanya. Makam salikin namanya. Kalau tajalli itu makamnya taraki. Makamnya itu kalau tajalli makamnya taraki. Setelah tajalli itu namanya tanajul, turun lagi. Dia kata hali, kata jalli, tahalli lagi. Setelah itu nanti taraki lagi, yaitu taraki itu tanajul, taraki itu namanya tajalli namanya. Nah kalau ini tanajul kembali ke makam salikin, ke makam bewiritan, beribadah. Seperti itu sayangnya. Jadi kita itu haruslah kita itu harus tahu dulu makam itu. Dan kita kada tahu makam itu kalau kita kada wasil. Kada wasil. Jadi orang itu terbalik-balik kadang. Karena dia kada tahu. Kalau orang menjalani perjalanan sampai ke wasil itu pian memandirkan apa aja tahu dia. Karena kedudukan makam itu ketahuan. Kelihatan. Kalau orang sudah tajalli itu. Kalau sudah orang wasil itu dia tahu. Nah kalau dipadahkan misalnya tahalli, tajalli itu makamnya apa aja? Itu makamnya makam salikin, makam muridin. Kalau taraki makamnya wasilin. Jadi orang itu tidak bisa mencapai wasil kecuali makam tahalli. Bersunyi istiqamah namanya. Namanya musahadah. Orang yang di makam musahadah yaitu makam salikin namanya. Makam salikin itu siapa? Yaitu makam tahalli lawan tahalli. Bersunyi dia, berujlah, berkhaluat, zahir batinnya. Nah setelah berproses panjang waktunya, lalu dia mencapai namanya taraki. Itulah namanya tajalli namanya. Kan seperti itu. Kapan waktunya? Bisa kita mulai berwiritan, bisa langsung tajalli. Bisa juga puluhan tahun baru kita itu tajalli. Sebenarnya tajalli aja, sebenarnya tajalli di makam musahadah.
Ulun contohkan yang tajalli di makam musyahadah. Nah, kita inilah kalau berwiritan ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, gerak dan diam kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa kalau musyahadahnya di Nur Muhammad, bahwasanya aku berwiritan ini karena Nur Muhammad. Aku mengucap wiritan ini karena Nur Muhammad. Artinya Nur Muhammad lah yang ada ini musyahadahnya. Itu namanya tajalli sudah sebenarnya. Tapi tajalli masih dalam merasakan, menyatakan, masih bukan tajalli yang sebenarnya. Kalau tajalli yang sebenarnya tuh kita tenggelam di Nur Muhammadnya, tenggelam di takhali kita. Siapa yang kita takhalikan? Yaitu Nur Muhammad. Siapa yang kita takhalikan? Yaitu sifat dan af'al Allah Ta'ala. Maksud takhali itu artinya tidak ada yang lain. Ngalih pian bahasa Arabnya kada bahasa kampung aja. Kalau bahasa kampungnya itu pian kada maujud, yang maujud itu sifat dan af'al Allah Ta'ala saja. Namanya wahdatus suhud, itulah namanya takhalli namanya. Sunyi jahir pian pandang dengan pandangan Nur Muhammad, dengan memesrakan Nur Muhammad, dengan menyatakan diri pian zahir dan batin Nur Muhammad, itulah takhalli namanya. Nah pekerjaan pian memandang akan tuh nah. Baik pian waktu memandang itu waktu berzikir, sembahyang, itulah namanya tahalli. Setelah mesra di waktu sembahyang, di waktu berduduk, di waktu berjalan, Nur Muhammadnya mesra. Atau sifatnya aja nampak tadi, af'al dan sifatnya kalau jalur tauhid muhassadahnya. Lalu setelah itu diberikan Allah Ta'ala makam benar-benar takhali. Hilang punya kita. Yang nampak ya tajalli namanya. Nampak tuh bahasa Arabnya yaitu tajalli. Yang nampak daripada takhali tadi siapa? Yang punya af'al kita sunyikan af'al kita takhalikan af'al kita ini, yang nampak cuma af'al Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala, ujad-jad Allah Ta'ala. Nah setelah kita nyatakan itu nampaklah yang punya jad, yang punya sifat, yang punya af'al. Itulah namanya tajalli, itulah namanya ma'rifat, itulah namanya tubadil, itulah namanya istighraq namanya, itulah namanya fana namanya sayangai. Namun kada kayak itu kayak apa pian? Panjang mana udah menjelaskan sudah. Kalau bila kada paham kayak itu dasar kada belajar tahu. Atau artinya sama ya sama artinya. Cuma itu bahasa Arab sayangai. Kalau bahasa kita kampung namanya ujar orang tua bahari itu ikam la haula wala quwata illa billah. Kada daya ikam, kada berisi upaya illa kecuali billah. Biiznillah, bikudratillah, biaunillah. Nah, sabarataan artinya ikam tahulah. Tinggelam ikam itu kada berisi sifat-sifatnya aja na nampak. Kada berisi jad ikam itu jadnya aja na nampak. Kada berisi apal ikam itu apalnya aja nampak. Itu artinya billah, pillah, minallah, Allah, dawam kita itu kada salawasan kada berisi apa-apa. Nah nampak nih siapa? Di itu dulu ada tuh suhudnya. Suhud seberataan kita kada punya amal, sidin aja nang punya amal. Kita kada punya sifat, sidin aja punya sifat. Kita nang kada punya jad, sidin aja punya jad. Dirasakan dengan napas kita, dengan gerak kita. Itu namanya si jikir sir, namanya jikir memasrahkan. Jadi kalau pian tahu wah ini seberataan milik Allah Ta'ala, kada bisa pian cara merasa makannya, kada merasakan nikmat. Merasa jikirnya dengan napas, rasakan dengan napas. Ada caranya. Ada dengan gerak, rasakan di gerak kita bahwasanya gerakku ini adalah sifatnya, af'alnya, kenyataan jatnya. Terus seperti itu, berdiam di kamar, berzikir, rasakan siapa nama berzikir sebenarnya, siapa nama menggerakkan kita berzikir sebenarnya. Tenggelamkan di situ. Oh, Nur Muhammad misalnya. Tenggelamkan zikirku ni kadada. Kayak itu jangan ada apa-apa latihannya. Zikirku kada bisa aku berzikir kalau kada Nur Muhammad. Berarti zikirku ni kenyataan Nur Muhammad. Bergerakku ini kada bergerak kecuali digerakkan. Gerak ini dari Nur Muhammad. Dari roh misalnya. Roh itu adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Berarti aku ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Terus seperti itu. Akhirnya kita kada mau lagi berzikir, kada mau lagi membaca salawat. Unggut, bergerak, berdiam. Akhirnya zikirnya bergerak, berdiam aja lagi. Karena apa? Karena itu memesrakan Nur Muhammadnya aja lagi. Karena tahu sudah bahwasanya gerak ini adalah kenyataan Nur Muhammad.
Karena kita ini kada bisi ruh itu kada ada kalau kada Nur Muhammad. Berarti gerak kita ini kenyataan Nur Muhammad. Nah asalnya memusahadahkan nampak Nur Muhammad sudah di gerak kita. Asalnya kita menyatakan gerakku ini adalah Nur Muhammad. Ketika kita mesra, kita bergerak nampak Nur Muhammadnya. Berdiam nampak Nur Muhammadnya. Karena kita sudah mengerti tadi ilmunya bahwasanya bergerak berdiam ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Jadi zikirnya kada ada lagi sallallahu ala Muhammad dada, la ilaha illallah kada ada lagi, bergerak berdiam, bergerak berdiam, bergerak berdiam. Nampak terus bila bergerak nampak, bila berdiam nampak. Berarti pian itu sudah nyata diliputi Nur Muhammad sudah. Napa lagi pian cari? Yang dijikiri sudah ada. Nah, ciri orang wasil, ya Allah kisahkan tadi dah. Orang wasil bilanya nampak kada ada lagi kata guru lah. Iya benar, kada ada lagi. Nama nampak sudah. Apalagi yang kita kata-katakan. Ya martabat 7 tadi itu. Martabat 7 itu dua aja, martabat uluhiyah dan martabat rububiyah. Martabat uluhiyah dan ubudiyah. Bila ubudiyah berarti Nur Muhammad. Nampak di Nur Muhammad tuh digerak dan diam itu martabat 7 tuh pian. Bila pian martabat 7 itu kan martabat wahdah, ahdiyah, wahdiyah. Itu kan martabat uluhiyah. Sisanya alam ajsam, alam arwah itu martabat uluhiyah, martabat Nur Muhammad tuh berarti. Ya tadi ulun jelaskan tuh, kada usah pian mengetahui martabatnya, pian langsung praktiknya. Kalau dengan ulun tuh langsung praktiknya. Martabat uluhiyah dan ubudiyah, bagaimana martabat ubudiyah itu tenggelam di martabat uluhiyah itu sudah sebijian. Kita ini adalah martabat 7 itu ada di mana kita nih. Kita ini kenyataan martabat uluhiyah, berarti kita ini adalah martabat ubudiyah. Martabat ubudiyah itu kadada yang nampak siapa? Itulah namanya zahirnya ubudiyah, batinnya uluhiyah. Kalau dibahasakan, tapi itu kena kejabariyah. Jadinya kadang itu kalau di pandangan musahadahnya langsung aja. Aku ini kenyataan sifat dan af'al Allah Ta'ala yang bersifat wahdah. Lalu pandangan kita itu langsung namanya wahdatus suhud. Af'alku kadada, sifatku kadada, jatku kadada. Nang ada siapa? Wahdatul wujud. Yang punya wujud nang nampak. Orang itu kada bisa sampai kepada makam wahdatul wujud kecuali melalui wahdatus suhud. Kalau di tauhid namanya tauhidul afal, tauhidul sifat, tauhidul zat namanya. Kalau di syariat yaitu memahami makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga orang itu masuk kepada makam ihsan namanya. Makam ihsan itu makam apa? Makam menyaksikan bahwasanya ihsan insan itu tidak ada. Kada mawjud namanya. Makanya di dalam makam ihsan itu anta budaka annaka tarah. Selalu dia menyaksikan. Fa ilam tara fa innahu yarak. Berarti dia merasakan. Berarti kadada nang inya merasakan, melihati kenyataan Allah Ta'ala, menyaksikan kenyataan Allah Ta'ala pada dirinya, atau dia merasakan bahwasanya dirinya ini adalah kenyataan diliputi oleh sifat dan afal Allah Ta'ala. Berarti kadadanya. Itu makamnya sama, wahdah, makam martabat 7 itu. Sebenarnya simple aja. Jangan kita mengaji terlalu banyak rakam kalau sudah pian hendak mengamalkan tuh. Belajar cari gurunya yang langsung memesrakan. Pian kada mengerti lagi nanti sifat 7, kada mengerti lagi martabat 7, kada mengerti lagi Nur Muhammad, pian kada mengerti lagi. Kalau mengamalkan tuh, karena Nur Muhammad tuh kada ada. Nanti kalau sudah lenyap dia. Kada ada pian aku nih Nur Muhammad, tidak ada. Itu di makam kita ta'lim boleh kita menyatakan wah aku nih Nur Muhammad. Tetapi setelah pian tenggelam benar-benar Nur Muhammad itu pian kada merasakan Nur Muhammad itu tidak ada. Yang ada itu jamal dan kamalnya Allah Ta'ala yang meliputi diri kita. Siapa diri kita? Nur Muhammad diri kita. Diliputi oleh jamal dan kamalnya, Nur Muhammad itu hilang. Ditenggelam di dalam nurullah tadi itu, di dalam jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Kada ada, seluruh alam ini kan kenyataan jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Manakala kita terbuka ini seberataan tadi yaitu dengan wahdatul suhud, maka nampaklah wahdatul wujud. Siapa itu wahdatul wujud tadi? Yang kita lihat zatnya Allah Ta'ala ada. Tapi jamal, kesempurnaan zat, kesempurnaan sifat, kesempurnaan afal. Makanya disebutkan kalau orang mencapai ma'rifat itu yang nampak adalah jamal dan kamalnya. Jamal kamal itu adalah kenyataan sifat wahdaniyat. Artinya tidak ada zat yang sempurna, jamal, sesempurna, seelok zat Allah Ta'ala. Tidak ada yang sesempurna kamal seperti zat Allah Ta'ala.
Itulah nampak namanya wahdaniyatullahi ta'ala. Satu aja zat itu. Wahdaniyat Allah Ta'ala. Di situ baru kita menemukan sifat wahdaniyat yang sebenarnya. Setelah kita ini musyahadah di wahdatus suhud tadi. Kalau kadang-kadang bisa kita melihat wahdaniyat yang sebenarnya. Wahdaniyat itu artinya yaitu jamal, kesempurnaan. Tidak ada zat yang satu, yang wahdah, cuma ini aja yang sempurna. Cuma dia aja yang elok. Nah itulah nanti kita tumbuh maka mahabbah. Dan keelokannya itu meliputi. Setiap kita bergerak nampak keelokannya. Setiap kita berpandir nampak keelokannya. Setiap kita memandang nampak keelokannya. Disitulah kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, fa innama tuwallu fasama wajhullah. Di mana aja ikam menggerakkan, memandang ikam itu. Memandang apa aja, merasakan apa aja, ikam nampak benar melihat wajhullah. Yaitu jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Nah, itu ma'rifat namanya. Itu baru orang itu mencapai makam ma'rifat. Wali itu pemberian atau orang itu mendapatkan wilayah dari Allah Ta'ala. Iya, wali itu kan pemberian Allah Ta'ala karena dia diberi wilayah oleh Allah Ta'ala. Wali itu ada yang diberi wilayah, ada yang tidak. Jadi wali itu ada yang diberi wilayah, ada yang tidak. Cuma setiap wali itu pasti hatinya dikuasai oleh Allah Ta'ala. Itu namanya disebutkan wali. Wali itu artinya hatinya dikuasai. Kada bisa lagi lupa dengan Allah Ta'ala. Berarti orang itu wali itu. Tapi belum tentu orang itu diberi wilayah. Wilayah itu nanti tersendiri dia. Wilayahnya sebagai murabi mursyid itu beda. Jadi wali itu bisa kada murabi mursyid. Cuma dia mendapat martabat wali saja. Bentar dulu lah, ulun bodoh dulu. Masya Allah, tabarakallah. Wahdatul suhud dan wahdatul wujud lah bahaya. Doa mancing Allah lah. Nampak banal. Tinggi, Masya Allah ya Jid, terima kasih. Alhamdulillah. Kalau udah nampak berarti nggak usah disebut. Nah itu ulun jelaskan lagi lah seperti ini pulang. Ini ada kan Sidin, kalau sudah nampak nggak usah disebut seperti ini. Sebenarnya ulun sering menjelaskan. Kalau orang sudah di makam wasil, misalnya pas dia mencapai wasil, itu dia nanti berwiritannya menunggu waridnya. Kalau dia menyuruh menyebut namanya semakin nampak, maka pian sebutkan saja.
Kalau dia kadang menyuruh pian menyebutkannya dalam hati kita tuh nyaman sudah dengan berdiam aja. Seperti berzikir tadi kada perlu bersuara, cuma bergerak aja misalnya. Itu bergerak aja kada usah berzikir. Karena semakin bergerak semakin asik. Di bawah berzikir tidak jadi asik, tidak usah berzikir. Nah ketika itu kita mencapai makam wasil itu seperti itu nanti. Ada warid yang menyuruh kita itu tetap menyebut namanya, sebut saja. Berarti kita disuruhnya lebih tenggelam di dalam kemakrifatan itu. Tetapi kalau dia di waktu kita mencapai wasil itu di kita enaknya berdiam aja. Berdiam saja, diam aja. Karena semakin berdiam berarti kita semakin tenggelam di dalam hadrahnya. Kalau kita mau berzikir mengganggu, semakin keluar kita dari hadrahnya. Jangan berzikir. Seperti itulah, kosonglah. Ya, jadi menyebut dan tidak menyebut itu nanti tergantung di dalam keadaan panaknya sampean. Bisa menyebut apa enggak nanti. Bila melihat api-api terus kayak apa ya? Tergantung pian. Bila sudah meliwati itu nggih lalu mesra malu karena terlihat akan kebesaran Allah Ta'ala kayak apa? Iya, itu bahagian daripada yang dibukakannya dulu. Kalau kita musyahadah lalu kita merasa malu, merasa kita tuh berdosa, biasanya tuh namanya warid tuh. Kalau ulun kisahkan ini panjang pian. Karena ini kada ada di kitab kalau ulun kisahkan. Tidak ada ditulis di kitab. Kalau dikisahkan. Pian mengetahui lah, ulun urutakan dulu dari awal lah. Urutannya seperti ini. Supaya pian tahu. Pian itu mencapai wasil apakah ada itu seperti ini. Mencapai di tahapan musyahadah pian itu mencapai ma'rifat apa tidak. Ini ulun ceritakan. Tapi ini kada ada di kitab ya. Kada dituliskan di kitab. Tapi ada biasa di kitab itu gambaran-gambarannya. Seperti itu. Karena kalau kada mengalami biasanya kada bisa, kada tahu kita. Kalau kada mengalaminya. Inilah kita berwiritan. Di waktu kita berwiritan tadi, anggaplah kita ini sudah berguru dan berwirid kita dengan guru lah. Kalau kita berwirid dengan guru, nah setelah kita berwirid itu, kita ini merasakan misalnya habis berwiritan itu merasa berdosa. Nah itu sebenarnya warid itu. Warid daripada Allah Ta'ala, kita merasa berdosa. Nah kita dengan merasa berdosa itu kita beristighfar, menangis. Nah itu wasil tuh nanti. Ada juga orang itu habis berwiritan senang dia. Rasa enteng badannya, rasa gembira yang tidak tahu dia itu kegembiraan itu dari mana. Tenggelam makan terus di dalam kegembiraan itu. Dia akan wasil. Itulah ujar Ibnu Athaillah, laulal warid makana wirid. Laulal wirid makana warid dulu. Seandainya orang itu tidak berwirid, dia tidak akan mendatangkan warid. Jadi berwirid dulu baru datang warid. Setelah warid datang baru namanya wasil. Seperti itulah. Jadi kita tuh nanti setelah datang warid, waridnya itulah yang kita ikuti. Itu kalau kada berdua ulun kada bisa menjelaskannya. Sebenarnya kalau di sini di YouTube ulun ada itu ulun jelaskan. Ulun jelaskan itu. Ulun jelaskan. Pian tuh lah bisalah merasakan habis berwiritan tuh rasa sedih. Bisalah. Atau pian tuh merasa senang benar. Bisalah. Lalu pian mengucap alhamdulillah. Nah itu berarti disuruhnya mengucap alhamdulillah. Kalau pian misalnya habis berwiritan ingat dosa, menangis pian. Baca aja istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Nah itu pian wasil tuh kena. Itulah namanya warid. Jadi kita itu dibukakan dulu habis berwiritan itu dibukakan dulu warid itulah yang menuntun kita nanti akan terbukanya namanya tajalli, namanya wasil. Nah itu namanya orang wasil itu tidak melalui guru namanya. Guru kita membimbing sampai ke wiritan saja. Tetapi hasil daripada wiritan itu ilham warid namanya. Itu sebentar aja diberikan Allah Ta'ala dengan kita. Makanya orang wiritan itu kadang menangisnya. Menangis. Nah, itu waridnya datang. Dia menuruti waridnya itu lalu dia melihat jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Itulah namanya tajalli, itulah ma'rifat. Paham lah pian? Kalau berduaan ulun pusut akan pian ini. Ulun pusut pian ini langsung tajalli. Ya Allah memang dalam. Karena itu mudah kalau orang sudah di situ tuh seperti dia berada di ujung tanduk. Di ujung tanduk supaya dia terjatuh di dalam kemakrifatan. Jadi orang murabi mursyid itu kalau dia itu melihat orang tuh sudah di ujung tanduk di makam namanya warid,
Itu tinggal dia menggeserkan sedikit. Ikam kenal lawan ini. Aku gugurakan ikam. Aku tuntun ikam menggugurakan. Allah, 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 Allah. Tenggelam tuh orang itu. Tenggelam tuh orang itu. Itulah. Langsung makrifat orang itu. Makanya orang Namurabi Muris itu bilanya melihat orang itu sudah hampir tenggelam. Tariknya tenggelam makannya dulu orang itu. Tarik tenggelam makan. Allah, Allah, Allah. Tenggelamnya. Tenggelam. Nah itu. Bisa itu secara jahil menenggelamkan orang itu. Asal dia sudah jauh. Kalau jauh tuh tinggal kita membukakan sedikit aja nah. Tik. Gatilakan. Inya tuh kada kenal, kada melihat. Kada kenalnya, kada merasa. Lalu kita berikan cara merasakannya itu. Nah kita sentuhakan. Nah, baru inya tergugur. Tenggelam di dalam ma'rifat itu. Sampai hai lagi lip gitu. Maka Gusti sudah bisa ulur pusutakan lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jauh itu karena apa guru? Nah hanya kita berkisah jauh. Jauh itu beramaliyah dulu, Beramaliyah itu kada bisa kalau kada jauh itu kada bisa lah kecuali kita ini musyahadah. Pian itulah kalau kita berwiritan. Berdahulu kita ini memandang jamalnya sudah jauh berdahulu sudah belum kita berwiritan. Makanya jauh itu dirasakanlah ketika sebelum berwiritan, ketika berwiritan, sesudah berwiritan. Yang 3 macam tadi ulun sampaikan sudah sebenarnya, yaitu warid namanya. Ketika seorang itu misalnya hendak berwiritan sudah pasrahnya la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Nyaman sudahnya. Kada usah perlu berwiritan lagi. Jangan lagi membaca wiritan. Cukup di situ aja tenggelam makan. Berarti dia sudah berhasil. Misalnya orang itu berwiritan, di awal berwiritan belum jauh ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka. Berwiritan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada jawabnya. Setelah itu dipelaninya la ilaha illallah, la ilaha. Tidak ada jawabnya. Dibacanya Allah, 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 Allah. Ada jawabnya. Rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelankan lagi kalimat Allahnya. Allah, Allah. Apa yang ada di dalam? Bila orang itu merasakan jauh, berarti sudah ada di dalamnya tuh. Datang bepandir sudah. Bepandirnya tuh lejat sudah. Nah iringi yang di dalam itu. Bila orang tuh merasa lejat di waktu dia berzikir, itu berarti berdiam ya pian sebentar. Ada di dalam itu yang menyuruh pian, menuntun pian zikirnya tuh Allah, Allah. Itu ada menuntunnya nanti dengan sendirinya. Atau tadi dinampakkan, kita tuh langsung dinampakkan rasa lejat, rasa dekat, rasa hadir. Sehingga mulut kita ini kada bisa lagi mengucapnya Allah, kada bisa lagi berdiam aja. Rupanya detak jantung kita yang berbunyi Allah, 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 Allah. Berbunyi dia, dengarkan, tenggelam makan di dalam itu kita. Ma'rifat tuh nanti kita, wasil tuh. Nah, jadi di sinilah ulun kada bisa pian. Kalau kada pian menjalani itu kada bisa tenggelam itu. Biar kita waktu duduk seperti ini, jadi kita tuh bisa aja jauh. Asalkan kita ini suka musyahadah, suka bepandiran, suka menenggelamkan diri kita. Waktu kita duduk seperti ini tenggelam aja. Waktu kita bertitok kan tenggelam aja. Hati kita ini fokus saja terus di dalam hadratullah. Walaupun kita bertiktukan, kita bisa aja jauh. Bertiktukan terus. Tapi hati kita nih Allah, 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 Allah. Kita di situ aja terus tenggelam, terus terasa berdua aja kita nih bepandir. Kadadabuhan pian. Dia tuh bepandir serangannya, memandirakan kita nih bepandir terus dengan kita, berbicara terus dengan kita. Nah itu terus dia berbicara. Akhirnya kita jauh juga. Guru ada yang mengharamkan menghiasi kubur.
Menghiasi kubur itu pada dasarnya kalau secara fikihnya memang haram. Meninggikan kubur itu haram hukumnya. Kalau dalam ilmu fikih, terkecuali orang saleh. Bang Udin, masya Allah. Bang Udin, masya Allah. Rezekinya sampai situ. Ini guru asik seorang anak jannah. Kada apa-apa, kita jangan berkecil hati. Bila kita itu misalnya aku beramalia, kan apa kada wasil-wasil. Itu berarti wiritan kita, batin kita perlu kita perhatikan. Kenapa jadi kada bisa wasil? Karena kita menghendaki wasil. Berarti kita terpegang amalia masih. Terpegang amalia. Terpegang fadilat. Jadi itu kada bisa wasil kita. Kalau kita sudah mengamalkan kemudian hilang guru wiridnya, itu ampi bepandir di hati kayak apa guru. Rasakan lagi dengan napas, rasakan dengan detak jantung. Ada ndak berbunyi dan dia yang wiritan kita tadi itu. Nah, misalnya kita membaca salawat, kita gerakan tangan kita itu berbunyi ndak salawat dia. Kita pejamkan mata, musahadah di Nur Muhammad. Waktu kita itu menggerakkan tangan kita itu seperti mengucap sallallahu ala Muhammad lah. Kalau ndak ada di luar, rasakan di jantung kita mengucap ndak Allah Allah Allah. Ada ndak dia berbunyi sendiri. Kalau tidak ada, ulangi lagi Allah, Allah. Sampai detak jantungnya berbunyi Allah, Allah. Bila merinding itu apa guru? Tergantung merinding itu. Merinding waktu berzikir, asiknya terlalu dingin bisa juga. Engge akilah putri lah. Engge. Kita menandakan hilang guru. Wiridnya itu ampih bepandir di hati. Pian merasakan lejat nah. Kalau pian merasakan lejat, berdiam ya di dalam kelejatannya. Misalnya pian habis berwiritan, kada bisa lagi berwiritan. Tetapi kalau pian menggerakkan badan kita, memandang diri kita, lejat kita. Nah itu berdiam di situ aja. Kada usah lagi pian berzikir. Merinding waktu sekarang asrakal guru, bergetar bagus. Nggih, bagus. Terima kasih Abdul Ghani, masya Allah antum luar biasa antum. Amun sudah melihat yang serupa tetapi tak sama yang keluar dari diri kita, kita sendiri itu siapa dan apa namanya guru. Itu yang sebenarnya diri kita. Nggih. Tapi nanti perasaan pian waktu keluar itu kayak apa? Nyaman, lezat, takut atau seperti apa? Itu perlu kita pertanyakan lagi. Sambil begawi bisa lagu bisa. Kita ini kalau sudah makamnya di musahadah tuh sambil begawi, sambil berabah, sambil berjalan, sambil duduk. Semuanya gawian kita itu makanya namanya istiqamah namanya. Istiqamah itu artinya istiqamah musahadah. Tetap hati kita ini memandang kebesarannya. Walaupun diri kita begawi, walaupun kita kadang mengikuti tasbih, walaupun kita berjalan, berduduk, di tengah pun kita berjalan, berduduk, di tengah. Kita suka melihat geraknya. Karena kita melihat geraknya itu dengan geraknya juga. Melihat kita itu dengan penglihatannya juga. Merasakan gerak itu dengan apalnya juga. Jadi berzikir itu kada pakai mulut bisa. Orang itu kalau sudah ahli ma'rifat dia. Dia semalaman bisa aja loh. Semakin dia gerakan, semakin dia pandang, semakin nampak. Jadi dia waktu dia mencatat ini bisa tajali dia. Tajalinya. Iya Allah 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 atau salawat sallallahu alaihi Muhammad itu zikir sir namanya. Bila Anda dijahirkan dengan perbuatan Allah Allah. Dikira orang mencatuk ini aja semalaman padahal dia berzikir. Musahadah sambil menyaksikan apalnya, sambil menyaksikan sifat samanya. Terus ya. Ini asik aja. Bingung hendak memikir. Iya Abdul Ghani. Ini lain Abdul Ghani ini tahapannya zikir nang orang sudah mengerti yang ulun yang sudah nampak itu seperti itu Abdul Ghani ya. Tapi insyaallah mudah-mudahan diberikan paham insyaallah. Diberikan paham. Nah, jadi kalau kita bergerak-gerak kayak ini nah kita ingatkan itu. Ingat harus kena asik kita. Asik kalau hendak jauh itu harus hilang akal kaguru. menghilangkan dulu ya tadi mendengar kita bunyi gerak bunyinya Allah 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 itu namanya menghilangkan dijadikan zikir karena mesinnya bunyinya Allah 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 keluarnya Allah nanti menyatu seberataan pian kadang mendengar lagi bunyi keraknya itu tapi bunyinya Allah 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 seperti itu
Ya seperti itu mesra namanya memesrakan. Makanya ulun padahkanlah pian kayaknya ulun padahkan. Pian kalau sudah waktu musahadah tuh, ya pian kuat musahadah nah. Musahadah pian duduk kuat musahadah dengan Nur Muhammad. Pian itu menggerakkan tangannya nah, berbunyinya salawat sudah kena. Karena pian itu bila memusahadakan Nur Muhammad berarti pian itu bersalawat sir namanya. Orang yang tenggelam di dalam Nur Muhammad itu berarti dia tenggelam di dalam sir salawat namanya. Sehingga waktu dia itu bergerak berbunyi badang tubuhnya ini sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Karena dialah salawat yang sebenarnya. Itulah Nur Muhammad namanya bersalawat kepada Nur Muhammad itu sendiri. Ketika seseorang itu memasrahkan Nur Muhammad, pian kada percaya, pian tuh ketujuh berzikir nafas hu Allah, hu Allah, hu Allah. Nanti bunyi sandal pian berjalan tuh bunyinya hu Allah, hu Allah, hu Allah. Seperti itu pian mendengar bunyi kendaraan tuh hu Allah, hu Allah. Seperti itu dulu nanti dia mesra tuh menandakan. Nanti sampai ke batang tubuh pian ini setiap pian menggerakkan bunyinya hu Allah. Allahnya. Seperti itu nafas pian tuh kada pian pandu bunyinya hu Allah, dia akan berbunyi hu Allah sendirinya. Semakin pian misalnya berlari timbul hu Allah, hu Allah. Nah itu berarti sudah terbuka pintu zikir. Nanti kalau pian berdiam itu kalau waktu berzikir Allah 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 Allah, itu waktu pian mengucap Allah 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 Allah, itu seluruh puri-puri pian nih umpat berzikirnya. Pian kada percaya kena gerakan tangan pian kena bunyinya lah. Kalau soranganan trik bunyinya tuh Allah aja, nyaring bunyinya sampai kenyaringannya itu meliputi batang tubuh kita. Sebenarnya bukan nyaring, tetapi waktu kita ini berbunyi seluruh batang tubuh kita tuh berbunyi juga bunyinya Allah. Dengan telinga lah kita mendengar, hendak lagi, yaitu pendengarannya tuh meliputi batang tubuh kita. Kita kadang mengerti yang mana mendengar, cuma sifat sama itu meliputi batang tubuh kita, sehingga terdengarlah suara seluruh batang tubuh kita tadi. Karena diliputi oleh sifat sama tadi. Nampaklah Allah kalimatnya tuh diliputinya oleh sifat sama tadi. Jangan pian sifat sama Allah Ta'ala itu kan kada bertelinga. Jadi sifat Allah Ta'ala itu namanya meliputi akan diri kita. Sehingga ketika kita panah di dalam sifatnya Allah Ta'ala, yang berbunyi di awak kita ini kedengaran oleh kita. Kenapa? Karena kita di dalam sifat samanya. Sifat sama itu mendengar, lalu kita ini di dalam sifat sama itu, lalu tenggelamlah kita ini di dalam sifat samanya tadi. Makanya kita bisa mendengar. Dengan telinga kita lah mendengar. Tidak dengan telinga kita, tapi kita asik mendengarkannya. Nah ini tingkatannya sudah beda sudah. Ulun jelaskan nih. Nah, ini sudah Abdul Ghani minta maaf ini. Ini sampai ke sini itu. Nah ini itu namanya makam panapi sifat namanya nanti, yang terbukanya sifat namanya itulah. Nah ini ada yang paham. Dan kita hanya mendengar zikir itu berjalan sendiri. Nah ini benar. Gustavo benar seperti itu. Merinding ulun jadinya. Nah ini kita sudah sampai kepada makam ini, sebentar aja lagi ini tenggelam nih. Kalau sudah sampai ke ini, nah itu benarnya Enggi Abdul Ghani lah. Mudahan pian paham, insyaallah asa rancak nanti. Jadi kita tuh Abdul Ghani kalau kita sudah berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apabila inya nampak, itu mulai hati kita ini berbunyi, sudah jantung kita Allah, Allah, Allah. Antara dua, pian teruskan berzikir atau pian tidak teruskan berzikir, cukup mendengarkan ini aja. Memesrakan yang di dalam ini aja, Allah. Dengan napas kita atur Allah. Tenggelamkan di dalam Allah, Allah. Nanti dia akan menyebar ke seluruh batang tubuh kita. Kita dengarkan. Kita menarik napas, kita dengarkan, nampak adanya berbunyi itu Allah, Allah, Allah. Nampak? Kalaunya nampak, dengarkan. Gerak badan berbunyi, gerakan bunyi. Kalau dia berbunyi, gerakan terus berarti. Kalau dia bunyinya Allah, nah gerakan aja, berarti sudah zikirnya sudah batang tubuh sudah. Gerakan aja. Nah kita tuh tenggelam tuh digerak tuh. Hilang kita digerak nih. Yang nampak tuh cuma dia aja. Kadada.
Iya, iya, Masya Allah. Kira-kira paham ya? Itulah. Nah itu pian itu karena berguru dengan itu. Kalau ada gurunya, belajar pian kalau berduaan minta rasa makan langsung. Minta rasa makan, minta japayakan sidin supaya rasam. Supaya rasam langsung pian tajali. Itu dengan guru, tapi guru yang ahli. Kalau guru yang ahli itu dia cukup menyentuh aja. Sentuhnya suruh aja dia merasa makan. Ikuti aku aja sidin. Ikuti kita, ikuti dalam hati kita, ikuti dengan sidin Allah, Allah, Allah. Itu tenggelam tuh karena kita ikut tenggelam dengan sidin dulu. Kita tuh maksudnya dipadahkan guru kayak ini, nah ikut sir sidin kita tenggelam dulu. Ikut sir sidin, kita ikuti sir sidin tenggelam. Nah sudah, kalau sudah setenggelam tuh berarti pian sudah bisa tajali. Setelah itu pian amalkan sendiri nanti. Tapi ipiknya rasa takut berlebihan bila berzikir kalbu was-was itu masih ada pian berarti sayang yang inya kada was-was kayak nanti. Memang rasa haub tuh kadang-kadang diberi nanti rasa haub waktu kita berzikir itu tenggelam makan jadi situ dulu. Kada mau guring, kada apa-apa. Ini kalau takut tuh biasa kada mau guring kita. Hanya dua yang menjadikan kita kada guringnya itu. Satu karena takut nanti diberikan khauf oleh Allah Ta'ala. Ada juga diberikan namanya raja nanti. Raja nanti itu kita merasa senang aja terus karena melihat kebesarannya, keagungannya, kesempurnaannya. Jadi raja kita kuat dengan Allah Ta'ala itu. Kada mau juga guring. Jadi kalau orang belajar ilmu hakikat ini kadang mengantuk sebenarnya. Nah, kayak asik merasa iya, nah itu harus ngejar. Bang Udin, Masya Allah. Terima kasih lah, mantap layar, Masya Allah. Sejam kah sudah adalah. Hah? Waduh. Aduh. Kelawasan saya nih, tapi ulun ini sebenarnya lagi asik, Bang. Lagi asik kayaknya. Apa itu? Waalaikumsalam. Amunnya hanya bau tuba, hanya tu bahwa Allah itu meliputi semuanya, apakah itu sudah sama mengenal Allah Ta'ala? Itu namanya masih di makam musyahadah. Kalau kita merasakan Allah Ta'ala meliputi, merasakan itu makam menyatakan masih. Tetapi nanti kalau orang tidak bisa sampai kepada makam ma'rifat itu kecuali melalui itu dulu lah, melalui yang seperti itu dulu, erzila. Jadi kita tuh merasakan aja dulu, merasakan dulu. Jadi merasakan itu kadang mesti kita berzikir, ndak? Kita gerakan tangan kita di malam hari itu kita pusuti awak kita. Kalau guru kita itu kan melajari kita cuma kayak itu, kadang ujar sidin dipusuti awak itu kalau malam karena dirasakan. Pelan-pelan dirasakan diri kita ini dipusut Allah. Kalau musahadahnya dengan jalur tauhid, kalau ini belajarnya musahadahnya dengan Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad, berarti pian menyatakan diri pian itu adalah Nur Muhammad. Ketika pian mengucapkan sallallahu ala Muhammad, Nur Muhammad itulah yang bersalawat kepada batang tubuh kita, yaitu Nur Muhammad itu sendiri. Sallallahu ala Muhammad. Jadi kita asik bersalawatnya tenang. Asik. Kenapa? Karena Nur Muhammadnya itu memesraan bahasa kita itu. Nur Muhammad zahir lawan Nur Muhammad batin. Nur Muhammad yang sebenarnya dengan kenyataan Nur Muhammadnya dia bepandiran. Ibarat ulun itulah melihat kenyataan ulun ini nalah. Ini ulun bagusnya ulahan ulun sallallahu ala Muhammad ya. Ulun yang bersalawat kepada kenyataan ulun sallallahu ala Muhammad. Padahal kenyataan ulun dengan ulun ini cuma satu aja sebenarnya, yaitu Nur Muhammad. Cuma ulun ini membahasakan aja lah, membahasakan sallallahu ala Muhammad. Asik ya kita. Nah, gembira terus ya. Detik parut dikir apa itu? Sakit parut sebelah kiri, tapi kalau di titik lain ada apa guru? Iya bisa. Kalau tahapannya zikir itu kada mesti zahir. Karena tahapan orang sudah di makam musyahadah itu bisa dia berzikir zahir,
tetap dia musyahadah. Berzikir batin, zikir sir, tetap dia musyahadah. Artinya tetap menyaksikan siapa yang berzikir sebenarnya. Telah non lah, ini, masyaallah. Amin jujum, mesti mereka tujuh. Nah ini yang aris yang terakhir ini pas sudah ini. Nah ini ulun padahkan. Nah ini kan ini cirinya orang itu mendapatkan namanya mulai wasil. Mulai wasil itu pian hati pian lembut benar. Lembut bang pokoknya pian. Orang menempiling tuh pian tekoreng ya. Nah itu karena bila sudah orang makam wali itu yaitu sudah kelembutannya tuh mesra dengan dia tuh risai. Nah jadi kalau pian wasil itu pian lembut hati pian selembut tepung sudah. Kada ada lagi yang paling lembut walaupun lembut tepung tuh lebih lembut lagi hati pian. Saking lembutnya tuh pian tadi tatak kurang tangan pian tetap tekuring. Kalau pian sudah sampai di makam yang ini dipadahkan aris ini nah. Itu pian saking lembutnya di ketika kita itu melihat Jamal Kamal atau melihat dari Nur Muhammad tadi itu meliputi pian nah. Tangan pian ini dipotong orang yang paling jahat, yang paling pian benci. Tetap pian tekurihing. Mengerti lah pian maksud ulun. Mengerti lah pian. Aris. Abdul Ghani lah. Pian bila sampai ke tahap yang lembut tadi itu. Berarti pian itu udah bersih. Rahman Rahimnya lawan pian. Andakannya. Itulah namanya Nur Muhammadnya itu mesra benar lawan pian. Jadi kalau pian itulah bila pian sampai ke situ tuh. Bila sampai ke situ tuh ada orang misalnya paling kita benci dan orang yang paling benci itu merudahi muha kita dan inya menatak tangan kita. Gitu pian tetap tukuring karena pian di waktu itu pian di dalam Rahman Rahimnya. Jadi maksud ulun tuh lembutnya itu nah sampai kada bisa pian membenci orang. Orang yang benci pun ketika kita di dalam makam itu orang yang paling benci lawan kita itu. Kita tagur tuh, inya lembut benar. Karena lain kita nama nagurnya sayangai. Rahmat sabijian, Rahman Rahimnya wan kita andakannya sudah. Nah ini sampai ke sini yang ulun mengisahkan nih lah. Ini jarang ulun mengisahkan sampai sini. Ulun paling mengisahkan biasanya sampai kepada makam lembut ya lan. Lembut hati pian itu. Nah itu sudah. Itu kalau sudah rancak mesra aris lah. Kalau sudah rancak mesra melihati wali itu. Kada maunya sarik. Kada maunya sarik dihina orang, kada sariknya. Kenapa? Ini sudah rancak dan mengalami yang namanya putuhat. Terbukanya pintu ma'rifat. Jadi orang itu kalau sudah di makam wali kada penyarikannya. Kenapa? Ini sudah merasa nih dah nang namanya lembut tuh. Yang nang Rahman Rahimnya guru purkan hadir. Nang begitu. Ya masalah. Kada kau benci bujur. Kada bisa benci kita dengan orang. Kita tuh dibenci orang hati kita malah sayang lawan orang itu. Kita yang pian kada tahu itu kalau sudah ma'rifat. Makanya kalau orang benci dia suka memberi hadiah, suka sayang dengan orang. Memburukan orang itu aja di hadapan orang kada mampu kita. Pada orang tuh sarik benar kita, orang tuh sarik benar dengan kita. Kita memburukakan dengan orang tuh dengan orang yang benci juga dengan orang itu. Kada mampu kita. Ini misalnya kita ini dibenci oleh orang itu lah. Misalnya si A membenci kita. Ada si B yang juga benci dengan si A itu. Lalu kita ini hendak memburukan orang itu di hadapan si B yang benci dengan si A itu kada mampu pian. Kada mampu pian, malah menyambat baikinya. Kenapa? Karena yang nampak bukan sifat orang itu. Nampak itu zahir jamal kamal Allah Ta'ala di setiap orang itu. Itulah namanya hasil daripada wahdatul suhud tadi. Benar-benar musahadahnya melihat namanya wahdatul wujud pada setiap makhluknya. Pada setiap yang maujud. Sehingga kada mampunya membencinya. Nah itu berarti pian itu makam wali sudah. Nah ini pulang yang terakhir. Si Aris ini lupa dahkan bujur itulah. Nah, Bang Jos masalah orang yang sudah di makam ini, inya kadang mau sakit hati orang, walaupun orang itu nang membencinya. Itu, nah itu perbedaannya wali lah.
Perbedaan wali itu menjaga orang jangan sampai sakit hati. Hatta musuhnya sakit hati kada kawainya. Kada maunya menjaga akan benar musuhnya sakit hati. Ya jero ulun rancak kita ini misalnya menukar kendaraan. Sedangkan orang tuh sakit hati bila kita melihat kendaraan karena ini sudah benci lawas dengan kita. Kada wani kada menukar kendaraan kita. Kenapa? Menjaga hatinya tuh sakit. Supaya jangan sakit hati. Musuh tuh. Bahasanya nama memusuhi kita mun sidin kada bermusuhan dengan orang itu. Kada ada kata-kata musuh dengan sidin. Nah, itu keistimewaan wali itu. Wali itu artinya perasaan musuhnya gini dijaganya supaya jangan sakit hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh banyak orang mengharapnya nih. Banyak pian nih orang hebat itu. Seperti itulah. Jadi bila pian sampai kepada makam itu sampai bisa artinya menjaga hati yang memusuhi kita, orang yang membenci kita supaya jangan sakit hati. Nah itu pian berarti termasuk orang yang memang sudah wasil berarti. Guru ulun tuh kalau dia mencat rumah kada bisa orang sebelah tuh pasti dicatakan sidin rumahnya. Guru ulun tuh mencat rumah. Orang sebelah ini orang apa? Orang kafir. Orang kada muslim. Dicatakan sidin sebijian juga. Siapa guru ulun hebatnya? Hebatnya guru ulun itu. Tapi lah sidin mencat rumah. Rumah orang ini gubuk benar. Kada kayak basemin juga tapi orang non muslim. Tetap dicatakan sidin. Kada mau sidin perkara pandangan orang ya belum perbuatan tuh orang memandang rumah sidin bagusnya sehingga sakit hati rumah nang kada ini nah. Rumah nang kada sakit hati ini, rumah nang kada becat nih dicatakan sidin. Oh guru ulun itu. Kada muslim tuh orangnya dicatakan sidin. Sebijian juga dicatakan sidin luarnya. Luar biasa guru kita nih. Luar biasa. Bila orang membenci sidin, nang paling membenci sidin itu dicari sidin benar mana si anu aja sidin, mana si anu aja sidin. Padahal orang itu paling kada suka dengan sidin. Paling kada suka. Amun muridnya jangan dikisahkan kalau murid. Kalau murid sidin tuh mencontohkan tuh nah. Memang kayak itu perilaku sidin kayak apa lagi? Lawan sidin kada bisa, kada mengabulkan hajat siapa aja. Hajat musuh pun dikabulkan. Nah, guru si anu hendak ini tukarakan aja sidin. Guru kami hendak ini tukar aja sidin. Sidin pada sidin kata kawa memakan itu tetap sidin tukar aja sidin. Oh, guru ulun tuh luar biasa ya kan. Kita aja lagi, ulun aja lagi. Kayak apa? Ngor itu bujur murabi mursid, bujur zahir batinnya, menjaga perasaan murid dijaga, perasaan orang dijaga, perasaan musuh dijaga. Jangan sakit hati itu. Namanya inna arsalnaka rahmatan lil alamin tuh. Orang yang sudah mencapai wasil itu pasti menjadi rahmat sudah bagi di sekelilingnya. Kada kawa dia apa-apai lagi sudah itu. Bila tetamu pian orang nangka itu jangan dipisahi lagi dah orang itu. Jangan dipisahi lagi dah. Umpati tarus sudah. Biar pian kada belajar, biar pian kada menuntut ilmu, ikuti sidin. Mengikuti sidin itu sudah lebih daripada belajar. Karena orang yang di makam ini melajari kita bukan dengan mulut lagi. Tetapi dengan halnya, dengan perilakunya. Karena dengan mulut nanti sidin takutan, sidin merasa hebat, merasa harat. Tapi sidin itu bekerja dengan sesuai dengan kaidah ilmu sidin. Jadi sidin itu sebenarnya kada niat melajari kita, tapi mencontoh. Sidin diri sidin itu contoh. Nah itulah apa di dalam Al-Quran itu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sidin menjadi uswatun hasanah sudah. Karena makamnya sudah fana fir rasulillah. Sidin fana pada nur Muhammad dah. Fana pada nurullah. Maka makam sidin adalah uswatun hasanah. Kada perlu lagi guru kita murabi mursid kita itu ikam anu. Bah itu terlalu gaya kita. Yang terlalu gaya itu kada mau sidin. Kada mau orang yang murabi mursid sebenarnya adalah. Wali malamatiyah kada bisa jadi guru. Wali malamatiyah kada bisa murabi mursid sayangnya. Hingga kecuali dia kembali kepada jalan salikin baru dia bisa menjadi murabi mursid. Wali malamatiyah itu cukup kita tabarukan saja dengan beliau.
kada bisa dia menjadi murabi mursyid kita. Kalau malamatiyah yang sebenarnya atau jajab yang sebenarnya itu kada bisa jadi murabi mursyid. Kecuali jajabnya tuh kadang-kadang saja tuh bisa jadi murabi mursyid. Tapi kalau jajabnya ndak bisa. Jajab seperti jajab sama sekali tuh kada bisa jadi murabi mursyid. Hingga sampai sini gini dulu lah, minta maaf, minta ridha, minta halal dulu nah. Kada sampai 100.000 tap layarnya nah. Ini masalah. Terima kasih yang mentap layar, terima kasih yang membagikan. Karena kita ketemu pulang, minta maaf, minta ridha, minta halal, kebanyakan bapandir ulun dengan pian masya Allah. Wali majujub tuh ya wali malamatiyah tuh wali majujub namanya. Karena pemajub kada bisa dijadikan mursyid guru. Ini asik dengan dirinya aja. Asik tenggelam di dalam kebesaran Allah Ta'ala. Karena ulun jelaskan, wali majujub itu ada dua. Ada karena mewarisi daripada pangkat kewalian. Ada yang dia tenggelam di waktu dia beramaliyah. Tenggelam tidak mau kembali lagi. Jadi wali majujub, wali malamatiyah itu ada dua hal. Dua keadaannya. Karena dia tidak dibimbing oleh bapak dan kainya. Sehingga makam wali kainya itu dititipkan dengan dia waktu kecil. Sehingga dia jajab. Yang kedua karena beramaliyah. Karena orang itu terbuka futuhat, dibukakan sir, dia kada mau kembali. Asik di dalam makam sirnya. Sehingga dia menjadi jajab sama sekalinya. Seperti orang gila. Itu kada bisa dia kada jadi murabi mursyid. Kada bisa. Karena dia senantiasa tenggelam di dalam sirrullah. Kada bisanya. Kecuali ditutup lagi, diambil lagi oleh gurunya. Atau dikembalikan oleh Allah Ta'ala ke makam salikin. Nah itu baru dia itu murabi mursyid tuh luar biasa tuh. Kalau dia pernah jajab lalu dia menjadi murabi mursyid. Nah itu mantap. Berarti dia lama tenggelamnya di dalam hadratullah. Lama terbuka sirnya di hadapan Allah Ta'ala. Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak diberikan oleh Allah Ta'ala, terbuka hijabnya, terbuka sirnya, terbuka hikmahnya. Lalu dikembalikan oleh Allah Ta'ala ke makam salik. Nah itu baru pian ambil guru murabi mursyid itu. Tetapi selama dia di dalam jajabnya, nah itu kada bisa pian menjadikan dia murabi mursyid. Karena pandirnya nyeleneh, pandirnya aneh-aneh. Karena dia selalu nampak terus, jadi aneh-aneh pandirnya. Berbicaranya aneh-aneh. Nah karena dia itu seluruhnya terbuka terus hakikatnya sehingga aneh pembicaraannya. Nah, bukan orang yang aneh karena bodoh, bukan. Ini anehnya tuh penuh hikmah. Dia tuh pembicaraannya walaupun aneh tapi menjurus kepada ketauhidan terus, menjurus kepada kebesaran Allah Ta'ala. Kenapa? Karena filmnya itu aja. Filmnya itu adalah film Allah Ta'ala seberataan. Jadi pandirnya tuh kisah Allah Ta'ala terus walaupun dia jajab. Nah itu, tapi itu kada bisa dijadikan mursyid karena dia tidak ada makam di ketika itu merasa mempunyai dirinya. Dia cuma memandirakan yang dilihatkan filmnya aja. Setiap yang dilihatkan dibicarakannya walaupun pian ada di hadapannya. Asik pokoknya itu, pokoknya makam itu pian kada awal kalau menjelaskannya. Itu kalau asik itu surangan dan dia asik karena film terbuka sudah. Rahasia terbuka ada di hadapan kita. Di setiap gerak kita terbuka rahasianya. Di setiap pandangan kita terbuka rahasianya. Di setiap apapun yang kita rasakan nampak sudah filmnya. Terbuka rahasianya. Aduh, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah, Masya Allah, lezatnya aduh ya Allah. Iya, sampai sini aja sudahlah. Ini saya. Kalau berdua ini sampai subuh ulun lawan ini. Masalah. Terima kasih aja dulu. Lagi asik-asiknya nah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.